Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Jadi di sini kalau kita lihat memang kemarin itu ya gold itu mengalami penurunan cukup signifikan ya, dimana kalau kita lihat untuk yang tanggal 3 kemarin dia tidak berhasil break di atas 2510 ya, dimana ini adalah area juga yang sudah kita bahas di mapping ya pada update hari Selasa kemarin ya. Dan untuk kalian dapat sell, congrats untuk kalian semua ya. Dan memang saya juga ada dapat sell, cuma memang sayangnya saya tidak dapat buy teman-teman. Saya sempat tunggu untuk area buy itu di 2473 sebenarnya. Cuma ya sayangnya ternyata harga itu cuma sampai 2473 poin berapa nih? Poin 6 atau poin 8 ya kalau nggak salah gitu teman-teman ya. Jadi memang belum benar-benar menyentuh area 2473 saya teman-teman gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya, karena memang untuk area tersebut juga merupakan area buy ya. Dan untuk kalian ada dapat ya, congrats juga ya. Jadi ada dapat sell, ada dapat buy ya kan gitu. Cuma memang untuk sell kemarin cukup lah gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat memang setelah dia mengalami penurunan cukup signifikan ya kan, di sini ada saya petakan lagi beberapa zona yang memang nggak banyak berubah zonanya ya, cuma disesuaikan aja ya, terutama untuk yang time frame 1 hours ini ya. Ini 1 hours saya petakan ulang. Kalau yang 4 hours ini tidak banyak pemetaan ulang ya, bahkan tidak ada perubahan teman-teman gitu ya. Di sini masih sama ya, dimana ini jadi buy zone ya. Ini ada selling point kedua ya, ini selling point pertama, selling point kedua ini ya. Nah ini buy zone 1, ini buy zone 2 gitu. Jadi saya cuma nanti entry-nya cuma ada di zona-zona ini aja. Di luar zona ini potensial saya nggak akan entry teman-teman gitu. Kenapa begitu ya? Karena memang saya nggak mau ngambil resiko yang terlalu tinggi gitu ya. Jadi memang mungkin entry-nya agak sedikit gitu, tapi secara resiko itu lebih rendah gitu teman-teman gitu. Oke. Nah itu sesuaikan lagi lah dengan gaya trading kalian masing-masing ya gitu ya. Soalnya setiap trader pasti punya alasan ya untuk entry, kemudian trade yang digunakan setupnya juga pasti berbeda dengan saya gitu ya teman-teman. Kemudian secara tren ya, kalau kita ngomongin tren ya di sini ya, trennya itu sebenarnya dia masih berada di area akumulasi ya, dan ini dia baru breakout. Jadi kalau kita bilang ini adalah area masa transisi tren gitu teman-teman untuk yang sini gitu ya. Ini masa transisi trennya, dan memang secara bigger trend kalau kita ngomongin untuk 4 hours-nya dia ya, ini belum ada change of character gitu dari tren tersebut gitu. Ya mungkin kalau kita ngomong dari area sideway ya, itu memang ada perubahan ya, karena dia sudah break dari zona sideway-nya dia di sini ya. Coba kalau kita ngomong untuk tren utama ya, atau primary trend ya, dia belum berubah teman-teman gitu. Untuk primary trend ini akan berubah ya jika dia bisa break dari current low yang ada di sini gitu. Oke. Berarti di bawah 2428 gitu teman-teman, atau di bawah 2430 gitu. Kenapa? Oke, di sini kita lihat ya. Ini kan dia downtrend. Oke, ini dia uptrend gitu kan. Nah, kemudian kita lihat ya. Ini current low gitu. Oke, ini current height, ini height-nya dia gitu. Sorry, ini height-nya dia, ini current height ya kan. Nah, kalau kita lihat begini ya. Ya kan posisinya begini ya. Nah ini kita nggak bisa sebut sebagai current low yang baru gitu. Kenapa? Karena posisi current low yang ini tidak membentuk current height yang baru di sini teman-teman gitu. Di sini nggak ada current height gitu. Nah dia akan disebut atau digunakan sebagai current low baru ketika dia berhasil ya membentuk ATH baru nih gitu. Baru kita ambil current height yang ini, current low yang ini gitu. Tapi karena dia tidak memiliki ATH baru ya, no ATH di sini, yang ATH kan di sebelah sini, tren yang ini ya kan gitu. Berarti tetap struktur harganya yang kita gunakan adalah sebagian sini, ini sini. Itu makanya selama gold itu ya untuk 4 hours ya, kalau kita ngomong ya, masih bertahan di atas si 2428 atau 2430, itu kategori masih uptrend teman-teman gitu. Nah belum ada change of character yang baru gitu. Tapi kalau misalkan in case dia udah berhasil nih ya
breakdown atau decline di bawah 2428 ya, ini baru kita katakan ada choice baru untuk bigger trendnya gitu ya. Jadi nanti ada game changer nih untuk 4 hours ya, dari uptrend ke downtrend gitu teman-teman, karena dia sudah berhasil break dari struktur harganya dia gitu. Jadi bisa dikatakan untuk si bagian sini ya, ini adalah support struktur harga di sini. Oke, nah ini kalau di sini adalah support breakout. Nah, di sini support breakout-nya dia gitu, oke. Nah, itulah kenapa kita perlu melihat ya mapping secara keseluruhan supaya kita tahu, oh ya, ini area support kuat, ini area support yang memang breakout-nya itu di mana gitu. Ya, jadi kita bisa meminimalisir atau memaksimalkan setup kita gitu, teman-teman. Oke. Dan juga bisa meminimalisir risiko yang ada gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang untuk saat ini ya, gold masih uptrend ya, tapi ya dia masih akumulasi. Nah, ini zona akumulasi sebenarnya gitu. Ini dia masih sebenarnya masih nunggu ya. Kalau saya lihat sih memang potensial dia nunggu nanti pada saat NFP ya, untuk bigger movementnya dia gitu. Kalau malam ini ya, malam ini itu ada news sih sebenarnya, news dari George Job Opening ya, mengumumkan lapangan pekerjaan baru di jam 9 malam ya, tapi nanti newsnya jam 9 malam gitu ya. Kalau untuk jam setengah 8 itu belum ada gitu untuk newsnya. Oke, jadi untuk hari ini ada Georgia Opening, besok ada ADP ya, terus ada Indonesia Jobless Claim juga, dan PMI kalau nggak salah teman-teman gitu. Oke ya, ini untuk gold ya. Kemudian kan kemarin saya udah bahas kalau dia udah break dari trend line ya. Sebenarnya itu break trend line dari intraday teman-teman, bukan dari bigger trend ya gitu. Jadi itu break trend line intraday ya, memang secara intraday dia sudah break dari trend line dia gitu. Nah di sini, oke, nah ini udah break trend line gitu. Cuma memang posisinya dia belum break dari trendline utamanya dia gitu, atau sorry, bukan break dari struktur harga utamanya dia, karena trendline ini kan sebagai bantu ya, alat bantu kita untuk menyaring atau memfilter suatu trend gitu. Tapi tetap kita back to basic, yaitu adalah melihat dari struktur harga itu sendiri gitu teman-teman. Ini untuk mapping 1 hours ya. Jadi untuk mapping 1 hours saat ini kalau kita bilang di sini, untuk 1 hours ini dia ada di 2500 sampai 2504 ya untuk area resisten ya. Ini 1 hours dia. Kemudian ini untuk next selling point itu di sini ya, di 2511, 2516. Lalu third sell point atau yang ketiga itu ada di 2526 sampai 2529 gitu. Sedangkan untuk buy point saat ini sih memang buy point saya ini cuma ada di sini, intraday support only gitu. Di sini saya nggak recommended. Kenapa? Karena sini mudah untuk ditembus oleh harga gitu teman-teman, atau kita mudah kena spike gitu. Jadi much better kalau kita mau sell, kita tunggu di sini ya, sama di sini dan di sini ya, atau kita mau nunggu buy itu di sini gitu. Tapi harus hati-hati kalau buy ya, karena memang seperti yang kita lihat ya, ini udah di retest yang ketiga kali nanti pada saat dia turun, dan potensial dia untuk breakout atau turun dari intraday support ini lebih besar kemungkinannya teman-teman gitu. Nah, kalau dia turun gimana bang? Kalau dia turun ya, atau dia jebol dari area support dia, maka kita bisa tunggu lagi nanti sell untuk buy itu di sini. Nah, saya mau tunggu di sini aja. Nah, ini di 2456 sampai 2450. Ya, ini potensial buy point. Ya, ini potensial buy point di sini. Jadi 2456, 2450 gitu. Jadi kita tunggu di sini ya, karena ini udah satu ya, ini udah satu kali nih dari retest nih, satu kali. Ini kan breakout kan. Nah, ini kan resisten, ini breakout, ini retest pertama, ini retest kedua. Nah, ini siapa tahu, kita kan nggak tahu nih ya, si retest ketiga bisa dia breakout. Nah, makanya kita perlu tunggu di sini aja. Kalau soalnya ini potensial buy point ini masih cukup fresh ya di sini gitu. Belum ada disentuh sama sekali sama harga gitu. Jadi ini masih fresh zone ya.
dan mungkin potensi lebih besar kita untuk bisa mendapatkan profit, atau secara risiko tetap ada cuma resikonya lebih kecil gitu teman-teman gitu. Oke. Ya, kemudian buy point, sell point masih sama tadi yang saya sebutkan. Oke, overall udah sih ya. Nah, itu yang saya sampaikan kepada kalian semua. Dan satu lagi ya, CPR ya. Jadi hari ini harga bergerak di atas CPR teman-teman gitu. CPR-nya itu kurang lebih di level harga 2490 ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengikuti dari range ya si CPR ini sendiri, ini masih prefer untuk naik kembali ya. Jadi kita much better tunggu di zona-zona ini gitu teman-teman gitu. Nanti targetnya misalnya in case dapat sell di 2504 ya, di range ini ya, targeting kita ke CPR dulu gitu. Karena CPR ini kalau dia nggak breakout turun ya, potensi dia akan naik lebih tinggi lagi gitu teman-teman. Oke, pokoknya kalau kita dapat sell di bagian atas ini ya, target utama kita adalah CPR level dulu gitu. Maksudnya target final, bukan target utama ya. Kalau target utama mungkin ya terserah kalian lah, itu kalian merasa udah cukup profit ya kan, ya udah boleh di tag aja gitu. Oke gitu. Oke teman-teman, ini mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih bagi sudah nonton. Nanti akan saya update lagi untuk koi data di TikTok Juno Trading ID. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.